Ini beneran gak sih kita bikin film beginian? Pelangi di Mars ya. Ini adalah judul yang bakal kita reaksi dari channelnya Keramags. Tapi ini penjelasannya aja. Kira-kira buat teman-teman udah ada yang nonton atau belum nih mengenai film Pelangi di Mars? Kira-kira seperti apa ya? Yuk coba kita simak ya. Katanya sih penuh makna banget nih cuy. Kita semua tentu tahu Indonesia itu jarang banget bikin film bergenre science fiction atau fiksi ilmiah. Soalnya ketika kita ngomongin sci-fi, maka bayangan kita sebagai penonton langsung loncat ke film-film seperti Interstellar, Wall-E, The Martian, dan judul-judul besar yang lainnya. Kenapa kita jarang menghasilkan film seperti itu? Sesimpel karena genre ini memang bukan berasal dari kultur bercerita kita. Folklore Nusantara itu tumbuh dari mitologi, spiritual, legenda, dan kisah-kisah yang dekat dengan alam serta dunia gaib. Sementara sci-fi berbasis kepada sains, teknologi masa depan, dan bener banget ya, kalau film-film di Indonesia biasanya jarang banget buat tentang teknologi-teknologi masa depan. Yang kita tahu kayak spiritual, tentang alam gitu-gitu ya cuy. Keren banget ya, gue baru sadar gitu loh. Buat teman-teman ada yang samaan gak sih? Coba ya komen-komen di bawah sini cuy. Spekulasi ilmiah, sesuatu yang sebenarnya bukan bagian dari tradisi kita sejak dulu. Ditambah lagi faktor biaya produksi yang tinggi dan ekspektasi visual penonton yang semakin besar. Jadinya, genre ini hampir tidak pernah masuk ke dalam arus utama atau perfilman Indonesia mainstream. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Beberapa tahun terakhir, justru ada fenomena menarik. Sebuah brand minuman, yaitu Marjan, tiba-tiba muncul sebagai salah satu pemantik awal genre ini. Setiap tahun mereka merilis iklan bertema science fiction yang meskipun cuman iklan, secara kualitas dan imajinasi seringkali jauh di atas standar industri lokal. Iklan-iklan ini bukan cuma tapi walaupun iklannya katanya jauh dengan standar internasional, yang kita lihat ini udah kayak kelihatan modern banget gitu ya cuy. Dapat pujian, tapi juga memicu perdebatan. Dan secara tidak langsung menunjukkan bahwa penonton Indonesia punya selera terhadap science fiction. Dengan cara yang aneh tapi efektif, Marjan justru ikut membentuk pasar baru. Pasar yang haus tontonan science fiction lokal. Ini tentu saja bukan hasil riset mendalam ya, tidak berdasarkan data. Cuman pengamatan iseng dari timeline media sosial yang makin sering ngebahas hal-hal seperti ini. Dan di tengah menjamurnya film horor Indonesia, akhirnya muncul satu studio yang nekat untuk menjawab tantangan, yaitu Mahakarya Pictures. Mereka mengerjakan sebuah proyek ambisius yang berjudul Pelangi di Mars, sebuah film science fiction Indonesia yang baru saja merilis teaser resminya. Tahu nggak sih, tahun ini kita, khususnya saya, sudah dibikin termehek-mehek sama satu film animasi karya anak bangsa yang berjudul Jumbo. Animasi sebenarnya bukan hal yang baru buat kita, tapi kehadiran Jumbo justru memberikan nafas segar untuk industri perfilman Indonesia. Ini beneran cuman gue yang belum tahu atau gimana ya guys? Kayak membuat film gitu itu kita nggak pernah berpikir kira-kira seperti apa sih caranya atau gimana sih susahnya gitu ya? Yang kita tahu cuman menikmati aja ya cuy. Kalau film perkartunan kayak gini, buat teman-teman gimana nih pengalaman kalian? Ini film yang benar-benar terasa dibuat dari hati, serius dikerjakan dan bahkan mungkin dua rius. Dan ketika akhirnya dia diganjar Piala Citra untuk film animasi panjang terbaik, rasanya itu bukan kejutan, tapi sesuatu hal yang memang pantas. Well deserved. Kenapa Jumbo penting? Karena itu bukti konkret bahwa Indonesia bisa bikin animasi dengan standar tinggi di tengah publik yang sudah lama skeptis soal kualitas animasi lokal. Jumbo datang sebagai jawaban, sebagai tamparan halus, sebagai bukti bahwa kita mampu kalau kita memang all out. Dan tahun ini kita seolah-olah dikasih satu calon Jumbo berikutnya lagi nih untuk tahun depan. Judulnya adalah Pelangi di Mars. Alasannya sama ini seperti yang saya ceritakan tadi di awal. Sebuah genre yang jarang disentuh tapi tiba-tiba muncul dengan keberanian dan skala yang tidak main-main. Apalagi setelah melihat tampilan perdananya, wow, guys. Serius, ini tuh proyek yang harus kita buzzerin bareng-bareng deh. Biar nggak ada lagi tuh omongan film Indonesia horor mulu gitu. Aduh iya lagi ya. Sekarang ada yang berani keluar jalur dan hasilnya untuk tampilan perdana menjanjikan banget. Sangat menjanjikan. Jadi Pelangi di Mars ini adalah film fiksi ilmiah sekaligus petualangan keluarga yang memadukan unsur live action dengan animasi dan CGI. Ini adalah sebuah... Tuh, konsepnya tuh kayak nyata ya cuy. Robot-robotnya dan juga alam-alamnya, itu kok bisa ya? Wah dunia emang canggih banget ya cuy.
langkah besar yang jarang dilakukan oleh perfilman Indonesia. Film ini disutradarai oleh Upi Guava, nama yang memang sudah dikenal lewat karya-karya visualnya yang ambisius dan nyentrik. Mungkin kalian jarang menemukan Upi Guava itu menyutradarai film, karena dia hanya menyutradarai beberapa judul film. Salah satunya adalah film dokumenter yang dirilis beberapa tahun yang lalu. Tapi Upi Guava ini lebih sering menyutradarai video klip beberapa lagu-lagu yang mungkin kalian kenal. Dan judul lagunya banyak banget yang sudah diproduksi video klipnya oleh Upi Guava. Proyek ini sendiri diproduksi oleh Mahakarya Pictures, bekerja sama dengan Guava Film dan tim teknologi dari Dos Guava XR. Menariknya, robot-robotnya beberapa laporan juga menyebutkan bahwa PFN ikut terlibat khusus untuk pengembangan versi animasinya. Ini memang bener-bener keren sih cuy. Nggak bisa ngebayangin dengan video barusan yang kita tonton bareng-bareng. Gue tuh jadi mikir, ternyata kayak nggak segampang itu loh membuat satu film yang memang bener-bener konsep modern kayak gitu ya cuy di masa depan. Nggak kebayang gimana cara membuat robotnya dan cara membuat alamnya supaya terlihat lebih realistis gitu. Dan gimana cara ngegerakin robotnya tadi ya cuy. Waduh, kayaknya gue udah ketinggalan zaman banget nih ya. Buat teman-teman kira-kira seperti apa yuk? Coba dong komen-komen di bawah sini ya cuy. Thank you banyak dah pokoknya buat channel Karamags yang telah membagikan video ini ke kita semua ya. Jangan lupa juga ya buat tonton video aslinya di film official teaser trailer Pelangi di Mars ini ya. Bisa langsung diklik aja di deskripsinya Karamags. Thank you juga buat teman-teman udah nonton bareng sama gua kali ini ya. Kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa juga buat support ya dengan cara klik tombol like dan juga subscribe di bawah. Semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video berikutnya.